so good. Senang bisa kembali berjumpa dengan setiap saudara. Saya mau review highlight sedikit tentang pengumuman yang tadi disampaikan oleh Niko. Yang pertama, di minggu depan tentunya kita akan merayakan ada hari yang begitu penting buat setiap kita, yaitu Jumat Agung dan Minggu Paskah. Saya mau encourage setiap kita untuk mengambil bagian. Saya mau ngajak setiap jemaat untuk mengambil bagian untuk berpuasa bersama-sama, berdoa bersama-sama. Dimulai dari Kamis malam tentunya setelah makan malam terakhir sampai keesokan harinya sore jam 4. Kok beda ya puasanya sama saudara kita? Ya, ini how we do it. Ini gimana kita cara melakukannya. Kalau saudara ambil bagian, saudara tetap boleh minum air putih, saudara. Tapi pastikan bahwa saudara ikut berdoa juga. Dan kita akan lakukan puasa ini bersama-sama as a church, bersama dengan builders dan leaders, sampai dengan hari Minggu setelah ibadah. Minggu Paskah we celebrate bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan kita akhiri puasa itu bersama-sama. So mulai dari Kamis malam sampai Minggu siang. Dan tadi dikatakan Jumat Agung, minggu depan hari Jumat pagi seperti ini jam 10.30. Make sure setiap saudara ajak teman, ajak keluarga, khususnya mereka yang belum punya rumah rohani, mereka yang belum punya rumah atau keluarga rohani. Kenapa sih saya selalu bilang bahwa gereja itu adalah keluarga rohani? Gereja itu bukan sekedar tempat ibadah atau tempat di mana kita kunjungi setiap minggunya secara rutin untuk beribadah, tapi church is a family. Gereja itu adalah keluarga. Kalau keluarga berarti kita sebagai layaknya keluarga terhubung dan terkonek satu dengan lainnya. So ada begitu banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang belum punya keluarga rohani. Mungkin juga beberapa saudara yang baru hadir pun Anda saudara merasa bahwa saudara belum menemukan keluarga rohani di mana saudara merasa dimiliki, atau saudara merasa memiliki, saudara merasa di caring. Karena itu ada menjadi kebutuhan buat setiap kita. So pastikan invite setiap teman-teman, saudara yang belum punya rumah rohani. Dan teman-teman yang belum percaya Tuhan juga, so invite mereka. Pastikan mereka boleh mengalami hadirat Tuhan yang sama seperti yang kita alami. Pastikan mereka juga mengalami kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa membawa mereka pada keselamatan mereka. Yang mau katakan amin. Dan hari Minggu juga Minggu Paskah, so invite mereka, ajak mereka. Karena saya percaya bahwa di dalam ibadah itu ada kuasa. Dan di dalam kuasa itulah orang akan mengalami Tuhan dan hidup bahkan. Dan tadi dikatakan tentang excellent sacrifice. Dan kita lakukan ini di sepanjang di bulan April. Ini maksudnya apa sih excellent sacrifice? Saya mau share sedikit tentang excellent sacrifice. Jadi 2 tahun yang lalu, di tahun 2021, di akhir tahun saya digerakkan untuk kita memulai yang namanya excellent sacrifice. Dari kata excellent sacrifice saja itu kita udah tahu definisinya adalah pengorbanan yang unggul, pengorbanan yang istimewa, pengorbanan yang sangat baik sekali atau pengorbanan yang bermutu tuh kalau dalam terjemahannya. Kenapa sih kita mengambil excellent sacrifice ini di bulan April? Karena di bulannya Paskah, di mana Yesus sudah menjadi contoh buat setiap kita. Dia menjadi pribadi mempersembahkan yang terbaik, yang excellent buat setiap kita, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Saya mau ajak kita untuk buka di Ibrani 11 ayat keempat. Di dalam New King James-nya dikatakan gini, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Dengan iman Habel mempersembahkan kepada Tuhan korban yang unggul yang lebih baik daripada Kain. Kemarin saya share bahwa di team building night semalam saya bilang bahwa kita tahu cerita Kain dan Habel di mana Kain mempersembahkan tanaman, tumbuhan, dan Habel mempersembahkan anak domba yang sulung. Kemarin saya share bahwa Tuhan bukan berarti Tuhan tuh suka yang lemak-lemakan, daging-dagingan, dia nggak suka sayur-sayuran, bukan itu.
Tapi kita mau akan belajar dari sini kita bisa belajar apa sih maksudnya. Kenapa kok persembahannya Habel tuh jauh diterima daripada persembahannya Kain. Dalam bahasa aslinya, excellent itu adalah pleon atau more excellence, very great atau many atau greater in quantity, greater in quality. Nah, kita akan belajar bahwa seperti apa sih excellent sacrifice. Yang pertama, excellent sacrifice itu tentunya adalah persembahan dengan iman. Saya mau dorong setiap kita untuk pada saat kita memberikan persembahan apapun, berilah dengan iman. Di Ibrani 11 ayat 4 di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, ini ada slide-nya nggak bisa bantu saya? Oke. Karena iman, maka Habel memberikan persembahan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada Kain. Karena imannya itu, Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Sebab nyatalah bahwa Allah menerima persembahannya, Habel sudah meninggal, tetapi karena imannya itu, maka ia masih berbicara sampai sekarang. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam TPT, faith move Abel. Jadi memberi itu dengan iman. Iman itu yang menggerakkan Habel untuk memberikan persembahannya. Jadi kalau kita ingin memberikan persembahan, nomor satu, berikanlah dengan iman. Bukan jumlahnya, imannya yang dilihat oleh Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, saya mau ajak setiap saudara untuk belajar sedikit. Ini saya belum mulai khotbahnya, ini baru intro nih. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana. Coba saudara perhatikan kata memperhatikan bagaimana. Orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Kau berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dikatakan Yesus satu kali duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana. Tidak dikatakan Yesus memperhatikan berapa jumlahnya, enggak. Yang diperhatikan adalah bagaimananya. Ini yang saya mau bagikan supaya GKS Balikpapan, gereja di tempat ini, kita belajar pada saat kita memberi persembahan, perhatikan bagaimananya. Karena apa yang diberikan oleh janda itu hanya 2 peser. Gak ada artinya. Tapi dia memberikan dengan iman. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memberikan jauh lebih besar daripada orang-orang banyak ini yang memberi dengan jumlah yang besar. So, kita bisa menjadi orang yang memberi dengan segala dari kelimpahan kita, dengan jumlah yang besar. Tapi kita belum tentu bisa memberi dengan rasa percaya kita. Are you with me? Saudara diberkati Tuhan, saudara diberkati secara keuangan, saudara bisa memberi dari kelimpahan saudara, tapi belum tentu saudara memberi dari rasa percaya saudara loh. Hanya karena ya udahlah, berilah, tapi bukan dari iman. Nah, excellent sacrifice adalah pada saat kita bisa memberikan dengan iman kita. Bukan jumlahnya, tapi imannya itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan saudara tahu cara yang sering kali Tuhan pakai untuk membuktikan iman percaya kita, justru sering kali dipakai oleh Tuhan itu adalah dalam hal keuangan. I believe you Lord, I believe you, I trust in you. Saudara bisa ngomong apa aja sama Tuhan, tapi sering kali Tuhan pakai hal dalam hal keuangan untuk menguji iman percaya kita. Pada saat kita kekurangan, kita merasa bahwa kayaknya berat banget ya. Tapi pada saat saudara digerakkan oleh Roh Kudus, ada iman gak di situ? Sekali lagi, it's not about the amount, bukan jumlahnya, tapi bagaimananya. Katakan sama saya, bagaimananya. Yang kedua, excellent sacrifice adalah persembahan dengan hormat. Di Kejadian 4 ayat 3-4 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, beberapa waktu kemudian Kain mengambil sebagian dari panennya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya dan menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan.
So Kain mengambil sebagian. Sedangkan Habel mempersembahkan bagian yang paling baik. Wow. Dari sini kita bisa belajar bahwa memberi itu bisa dengan rasa hormat atau enggak loh. Maksudnya apa, Pastor? Mereka sama-sama menuai, tapi Kain memberikan sebagian, tapi justru Habel memberikan bagian yang terbaik. Kalau kita ingin memberikan hadiah buat seseorang, kemarin saya baru share. Kalau ada teman kita ulang tahun lalu kita kasih mereka kado atau hadiah gitu ya. Let's say kita beli di mall lalu ada suatu barang yang kita ingin berikan kepada dia. Apa yang kita lakukan? Kita coba bungkus dengan yang baik, hadiahnya bagus, proper, bungkus dengan baik. Dan diberikan dengan cara yang baik, betul ya? Nggak ada kita orang membelikan kado, lalu kita belikan hadiah, bawa hadiah itu lalu dengan kantong kresek. Sama ulang tahunnya ini buat lu nih. Ada yang begitu? Kalau yang gitu bertobat deh. Tapi biasanya kalau kita udah beli kado, kita cari pakai box apa nih? Pakai apa nih? Kita cari yuk kantongnya yuk. Coba beli birthday bag gitu atau kotak ulang tahun atau kantong apa yang proper. Ngerti gak maksud saya? Karena itu adalah bagian dari cara bagaimana kita menghormati orang yang kita berikan. Ngerti gak saudara? Pernah gak saudara mengalami ada orang memberikan saudara hadiah tapi memberinya dengan cara gak proper gitu? Itu tadi, kantong kresekan, asal ngasih. Beda kalau pada saat saudara dengan cara yang baik dan saudara memberikan itu kepada teman saudara. Rasa hormat. Saudara kedatangan tamu di dalam rumah saudara. Apa yang saudara siapkan makanan buat mereka? Apakah makanan sisa-sisa saudara di siang hari? Makan yuk. Ini nasi goreng udah separoh. Ayam tinggal paha sepotong doang. Kan bisa ayam kan paha atas paha bawah ya. Ya ini mungkin saudara siangnya cuma mau makan separuh udah separuh. Makan. Enggak kan ya. Kita kalau ada tamu datang pun kita akan memastikan bahwa memberikan bukan makanan bekas loh. Kita akan memberikan makanan yang terbaik. Sekalipun kita nggak masak, kita pesan Gojek, betul ya? Pesan Gojek, mau makan apa? Gue pesenin ya. Kenapa? Karena kita ingin yang baru buat dia. Itu menunjukkan apa? Rasa hormat. Nah, kalau anak-anak Tuhan, bukan di gereja ini, kata Boy kemarin, di sana sini, itu sisa-sisanya loh. Memberikan persembahan itu udah sisa-sisa, udah dipakai habis, ada sisa, udah baru kasih Tuhan. It doesn't make sense. Ngerti gak maksud saya? Ini saya lagi ngajarin bagaimana caranya memberikan persembahan. Pada saat memberikan persembahan, give the best part. Are you with me? Kasih yang terbaik. Kalau kita undang tamu orang yang terhormat, makan di rumah kita, apa yang kita lakukan? Silakan ambil dulu. Betul gak sih? Atau, gua ambil dulu gua punya, nah ini buat lu nih baru. Kan gak gitu ya. Give the best part, silakan ambil dulu, monggo. Biasanya buat orang yang dituakan, yang kita hormati, silakan ambil duluan. Kenapa? Karena kita menghormati orang itu. Nah jangan giliran Tuhan, udah sisa-sisa, sebagian yang udah ampas-ampasnya baru kita kasih. No, itu bukan cara menghormati Tuhan, itu bukan cara memberi yang excellence. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, excellence sacrifice adalah pemberian dengan persembahan dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 dikatakan, camkan ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hati-hati ayat ini kepleset. Jangan saudara pikir bahwa memberikan persembahan itu kayak skema Ponzi. Saudara taruh dikit, nanti menuai begitu banyak. Konslet cara berpikirnya. Oh gitu, gua nabur banyak aja supaya gua menuai banyak. Jangan begitu. Caranya mesti benar. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berilah dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan.
berilah dengan sukacita. Jadi cara yang ketiga, excellent sacrifice, itu adalah memberi persembahan dengan sukacita. Kalau Bible secara spesifik mengatakan bahwa memberi dengan sukacita, berarti ada orang yang memberi tidak dengan sukacita loh. Dikatakan kalau Bible mengatakan hendaklah memberi menurut kerelaan hatinya, berarti ada orang memberi nggak rela loh. Kalau Bible mengatakan bahwa jangan sedih hati dan karena paksaan, berarti ada orang yang memberi dengan sedih hati dan dengan terpaksa. Dan saya mau katakan kalau kita memberikan excellent sacrifice di sepanjang bulan ini, berilah dengan sukacita. Saudara berdoa, berikan dengan sukacita. Pada saat saudara memberikan itu, saudara dengan sukacita. Thank you Lord for all your blessings. I give thanks to you in Jesus name. Dan saudara dengan sukacita. Kemarin saya share di TBN, saya bilang kalau saudara nggak sukacita, nggak rela, mendingan nggak usah memberi sekalian. Wah, baru dengar kali ini nih ada pendeta ngomong begini. Kalau saudara nggak rela, saudara nggak sukacita dengan sukacita, dan saudara punya keterpaksaan, mendingan saudara nggak usah memberi sekalian. Tapi belajarlah kalau belum sampai di situ berdoa minta Roh Kudus, berikan aku kesukacitaanmu. Pada saat aku memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. So, pakai kesempatan di sepanjang bulan April ini untuk mempersiapkan berdoa bersama. Our excellent sacrifice. Memberilah dengan iman, memberi dengan rasa hormat, memberilah dengan sukacita. Amen. Saya baru masuk mulai khotbah saya. Saudara siap belajar firman Tuhan? Keluarkan catatan saudara, di gereja ini kita punya budaya untuk mencatat setiap apa yang dibagikan supaya saudara nggak kelupaan. Saya berikan judul khotbah saya pada hari ini adalah Ku Persembahkan Hidupku. Di bulan ini tema kita adalah sacrifice. Tema gereja kita di April ini adalah sacrifice. Sacrifice itu adalah berkorban, pengorbanan, atau korban itu sendiri. Saya berdoa bahwa setiap kita di-enlighten banyak oleh Roh Kudus untuk bisa mengerti tentang apa itu maksudnya tentang sacrifice. Kehidupan kekristenan itu nggak lepas dari yang nama kata sacrifice. Jadi kalau saudara memilih untuk mengikuti Yesus, kata sacrifice itu nggak bisa lepas dari diri kita. Itu udah melekat dengan diri kita. Sama halnya seperti kata iman, kata kasih, kata pengharapan, kata melayani, itu udah nggak bisa lepas. Pada saat detik saudara berkata bahwa yes, aku percaya kepadamu Yesus, aku percaya kepadamu dan aku mau ngikuti engkau kemana kau pergi. Detik itu setiap perkataan yang tadi saya katakan itu udah melekat dengan diri kita. Jadi kekristenan gak bisa lepas dari kata kasih, gak bisa lepas dari kata iman, gak bisa lepas dari kata pengharapan, gak bisa lepas dari kata melayani, gak bisa lepas dari kata pengorbanan atau perkorban dan lain sebagainya. Dan ini menjadi language kita, menjadi bahasanya kita. Nah, minggu depan tadi saya katakan kita merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah. Nah, kita diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat setiap saudara dan saya. Dan tiap bulan pun kita juga diingatkan. Makanya kita perjamuan kudus kita diingatkan tuh. Kenapa roti melambangkan tubuh anggur melambangkan darah Yesus? Kenapa? Itu supaya mengingatkan kita untuk apa yang telah Dia kerjakan buat setiap kita. Supaya kita mengingat. Kenapa sih mengingat? Karena Tuhan tahu manusia suka lupa. Coba senggol kanan kirimu, ya kamu juga suka lupa. Saya pun juga bisa suka lupa. Suka gak sadar. Pada saat kita gak sadar, detik itulah kita mulai take for granted untuk apa yang sudah Dia kerjakan. Kita jadi lupa, makanya selalu diingatkan. Minggu depan saya sungguh berdoa bahwa bukan sekedar perayaan Jumat Agung atau Paskah yang kita hadiri. Kebiasaannya kan, wah karena saya Kristen, karena ini hari raya besarnya saya, so saya harus hadir, saya harus ibadah, saya harus. Bukan sekedar merayakannya. Tapi apa yang saudara ingat, apa yang saudara renungkan pada saat saudara merayakan Jumat Agung atau Minggu Paskah. Yaitu apa? Korban yang Yesus sudah kerjakan buat setiap kita. Di Efesus 5 ayat 1-2 dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Katakan amin.
So kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Tuhan. Katakan sama saya, teladan. Hidupmu hendaklah dijiwai oleh kasih seperti Kristus pun mengasihi kita. Ia mengorbankan dirinya untuk kita. Sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. So, Yesus sudah menjadi teladan buat setiap kita dengan dia mengorbankan hidupnya buat setiap saudara dan saya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita pun harus berusaha mengikuti teladan. Di Roma 1 ayat 1-2 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Katakan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau ajak setiap saudara untuk baca dalam terjemahan yang lainnya. Coba dikeluarkan yang terjemahan sederhana Indonesianya. Dikatakan begini, berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Jadi di sini kita belajar ya, kalau Allah sudah baik sama hidup kita, kita harus balas ya kebaikannya ya. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu, walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa respon yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan adalah mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup mengikuti cara hidup orang berdosa. Saya ulangi sekali lagi. Respon yang seharusnya kita lakukan atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, atas apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat setiap kita, adalah mengambil keputusan untuk tidak hidup seperti cara hidup orang berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. So sebagai anak Tuhan, kita sudah diberikan perimeter oleh Tuhan, diberikan batasan oleh Dia, bahwa cara kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, yaitu jangan lo copy, jangan lo ikuti cara hidup dunia yang berdosa dan gila itu. Are you with me? Jadi jangan dunia lagi melakukan apa, lagi trennya apa, dan itu kita tahu tidak sesuai dengan kebenaran, jadi kita ikut-ikutan. Pada saat kita ikut-ikutan dengan cara seperti itu tandanya kita tidak meresponi dengan baik semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang berikutnya, respon kita ada mengambil keputusan untuk apa? Untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, pernah gak sih kita mikirin gini? Pada saat saya merenungkan ini, saya juga diingatkan lagi. Kamu pernah gak sih sungguh-sungguh untuk merenungkan ini bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita tuh harus mempersembahkan hidup kita ya, tubuh kita ini ya, kepada Tuhan ya. Pernah kepikiran gak sih? Kalau kita gak pernah kepikiran, gimana kita mau melakukannya? Ngerti gak maksud saya? Nah, saudara datang di ibadah pada siang hari ini, saya ajak saudara supaya saudara kepikiran. Are you with me? Jadi saudara mikirin, rupanya kita ini harus mempersembahkan tubuh kita ya. Karena itulah yang disenangi oleh Tuhan. Pastor, sebagai anak Tuhan kita perlu meresponi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lah iyalah. Kita gak sekedar aja terima Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan penuh dengan kasih karunia dan anugerah, lalu that's it. Tapi perlu responnya dong. Saya katakan responnya bukan sekedar percaya, tapi memutuskan bahwa aku udah gak mau ikut-ikutan dengan gaya hidup model dunia yang berdosa itu. Aku memutuskan cara hidup seperti yang Tuhan mau. Dan kita belajar untuk mempersembahkan tubuh kita
sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mau bagikan ada 3 step yang ada rangkaian penting. Kalau kita ingin mau mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saudara catat yang pertama, sadari dulu. Katakan sama saya, sadari dulu. Tadi di ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Saudara sadar gak bahwa Tuhan tuh baik sama saudara? Sadar dulu gak sih bahwa Tuhan tuh baik sama kita? Kalau saudara gak punya merasakan kesadaran bahwa Tuhan tuh baik, saudara gak bisa mempersembahkan hidup saudara sebagai korban. Gimana? Saudara yang gak merasa bahwa Tuhan tuh baik buat saudara. Saudara harus tahu bahwa dia sangat baik buat kita. Maka tadi Niko katakan, God is good all the time. And all the time, God is good. Karena dia baik. Dari dulu sekarang selamanya, Tuhan tuh baik. Nah, kita harus sadar dulu gak bahwa Tuhan tuh baik. Seringkali yang menjadi problemnya adalah standar kebaikan Tuhan sama standar kebaikan kita tuh berbeda. Kita pasang standar kebaikan kita sendiri gitu. Sedangkan Tuhan punya standar kebaikannya dia. Nah, gap ini yang membuat pada akhirnya anak-anak Tuhan bisa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pasang sebuah standar kebaikan yang berbeda dengan standarnya Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa di dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, itu di situ ada kebaikan Tuhan loh, kalau kita bisa lihat. Di saat kita tidak mengerti, di saat kita tidak melihat bahwa keadaan yang kita hadapi itu kayaknya baik ya. Tapi di situ ada kebaikannya Tuhan. Kok bisa pastor? Nah ini saya kasih tahu makanya kepada saudara. Saya baru tahu pastor, makanya gue kasih tahu sekarang. Jadi keadaan baik itu maksudnya kebaikan Tuhan tuh jangan diukur. Oh kalau semuanya baik, semuanya bagus, semuanya manis, promosi, naik gaji, dapat bonus. Itu semua kebaikan Tuhan betul. Tapi pada saat keadaan tidak sedang baik-baik saja, ketika saudara lagi gak bisa lihat, di mana kebaikannya ya? Di situ ada kebaikan Tuhan. Cuma kita belum mengerti dan kita belum melihatnya. Makanya saya mengajak setiap saudara belajarlah untuk sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum mengerti kenapa terjadi. Tapi percayalah semua itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Di tengah keadaan yang terjadi karena keputusan yang bodoh yang kita lakukan, Tuhan tuh bisa pakai semua kebodohan itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ya cuma beberapa orang yang respon. Amin. Kita bisa buat keputusan yang bodoh ya. Pada saat kita buat keputusan yang bodoh, dan dari kebodohan itulah mengakibatkan suatu konsekuensi yang harus kita alami. Tuhan tuh bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita loh. Masalahnya kita nih mau menerima keadaan itu apa enggak gitu. Di tengah keadaan yang kita nggak duga, keadaan yang kita tidak inginkan, di tengah keadaan yang memengaruhi kehidupan kita, Tuhan tuh mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Karena dia baik gitu. Itu gak ada yang jahat di dalam diri dia. Hanya kita belum melihat dan kita belum mengertinya. Saya mau jemaat GKS Balikpapan tuh jadi jemaat yang dewasa. Jangan pernah berpikir gini. Katanya Tuhan baik. Kalau Tuhan baik kenapa hidup gua gini? Kenapa saya harus ngalami begini? Nah, kalau saudara masih ngomongnya begitu, belajarlah untuk menyelaraskan pikiranmu dengan firman. Karena pada saat pikiranmu gak diselaraskan oleh firman, saudara gak bisa melihat kebaikan Tuhan tuh pada saat saudara mengalami keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Ngerti gak sih maksud saya? Pada saat pikiran itu belum diperbaharui, saudara gak akan bisa melihat bahwa ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan jadi anak Tuhan yang kalau kondisi baik, Tuhan baik. Kalau kondisi tidak baik, ya Tuhan kayaknya lagi marah sama saya, lagi ngambek sama saya. Mau saudara lagi baik, sedang tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Dan gak ada yang berubah dalam diri dia.
Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan itu baik. Saudara catat ini, saya tulis sebuah quote. Ukuran kebaikan Tuhan itu bukan keadaan kita. Tapi ukuran kebaikan Tuhan adalah firman Tuhan. Jangan pernah sekalipun mengukur kebaikan Tuhan itu dari keadaan kita. Tadi saya katakan lagi baik, bilang Tuhan baik. Lagi keadaan gak baik, bisnis lesu, orderan sedikit. Kenapa ya Tuhan? Tuhan lagi gak baik ya? No. Ukuran kebaikan Tuhan adalah menurut firman Tuhan. Apa yang dia katakan, itu terjadi. Apa yang dia janjikan, itu pasti dia tepati buat setiap kita. Di Roma 8 ayat 28 ayat terkenal yang sudah saudara tahu. Saudara harus hafal ini ayat. Ini ayat sejatinya orang Kristen. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam terjemah lainnya, di dalam terjemah sederhana Indonesia dikatakan, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Tuh ayatnya. Kalau dari tadi saudara nanya, ayatnya mana pastor? Itu ayatnya gue kasih. Yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi apapun yang saudara alami hari-hari ini yang tidak sedang baik-baik saja, saudara harus belajar melihat bahwa Allah sedang bekerja mengerjakan sesuatu yang baik buat setiap saudara. Jangan sampai ketidakdewasaan kita berpikir membuat kita salah menilai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai ketidakdewasaan cara kita berpikir, kita jadi salah menilai Tuhan. Kita bilang Tuhan gak baik, Tuhan begini, kenapa begini? Kalau Tuhan baik kenapa hidupku gini, kenapa Tuhan? Saudara memasang sebuah syarat dan kondisi kepada Tuhan. Are you with me? Padahal kebaikan Tuhan tuh gak ada syaratnya buat setiap kita. Kenapa kita berbalik jadi pasang syarat buat Tuhan? Jangan sampai kita ketidakdewasaan cara berpikir kita, jadi kita salah menilai Tuhan. Jangan sampai karena kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, respon kita jadi salah. Jangan sampai hanya karena kita belum melihatnya dan mengerti apa yang terjadi, itu melunturkan iman percaya kita sama Tuhan. Saya jadi teringat bulan lalu kan kita worship night ya. Di situ kan Pastor Sidney datang, lalu dia menyanyikan lagu dan dia tulis lagunya tentang lagu yang judulnya Jujur. Sudah tahu ya? Itu dia tulis pada saat berapa tahun lalu pada saat keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Tapi kalau saudara baca kalimat di situ dari kata lagu itu, saudara pulang, saudara setel di mobil saudara atau di gadget saudara, kata lagu Jujur itu. Kata-kata terakhirnya tuh, walau di dalam sekalipun di dalam api, aku tetap menyembahmu. Itu tuh luar biasa banget loh. Itu udah level kedewasaan dan kedalaman pengenalan akan Tuhan. Bahkan di dalam api pun, ku kan menyembahmu. Sekalipun di tengah api pun, mulutku tuh gak akan ngutukin Tuhan, gak akan marah sama Tuhan. Tapi aku tetap akan menyembah Tuhan. Wow. Kita ingat gak waktu cerita Sadak, Mesat dan Abednego waktu di dapur perapian, itu ayatnya kan dari situ. Sekalipun kami gak ditolong oleh Tuhan, kami gak akan menyembah kepada Allahmu. Itu sebuah pengenalan, sebuah kedalaman, kedewasaan, kerohanian. Dan saya mau jemaat GKS, kita terus bertumbuh sampai level kedalaman rohani sampai segitu. Yang amin cuman beberapa orang. Sekalipun di dalam api pun, aku akan tetap menyembahmu. Tapi pada saat iman kita luntur, itu musuh. Demen yang begitu, suka yang begitu. Dia pengen imanmu luntur, dia pengen kau jauh dari Tuhan, dia pengen kau lari dari gereja, dan hidup sendirian di luar sana. Dan iblis selalu bekerja keras bagaimana caranya supaya saudara tetap berada di dalam kekecewaanmu, di dalam kemarahanmu. Dan dia akan buat saudara kabur dari semua kebaikan Tuhan.
Makanya kenapa kita harus terus dengan firman Tuhan. Biar firman Tuhan terus untuk menyelaraskan dan memperbaharui pikiran kita. Sebab kalau enggak, iblis akan pasang tipuan-tipuannya, kebohongannya. Sehingga saudara percaya kepada kebohongan. Mana Tuhanmu gak baik kok. Udahlah gak usah gereja-gerejaan lagi lah. Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Udah kagak usah doa lagi, Tuhan juga gak jawab doa lu. Begitu bukan? Udahlah gak usah gitu-gitulah. Akhirnya membuat orang percaya menjadi percaya kepada false belief. Akhirnya benar-benar hilang dari gereja, jauh dari komunitas orang percaya. Udah gak doa lagi, udah gak baca firman lagi. Udah jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara ada yang begitu, saudara ada di tempat ini karena ada rencana Tuhan. Saudara harus dengar kebenaran ini. Katakan amin. Saudara catat ini, saya tulis sebuah quote ini. Iman, pengharapan, kasih, pujian, penyembahan kita haruslah tidak bergantung dari kondisi dan keadaan kita. Iman saudara harus gak bergantung dari keadaanmu. Pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan, pujian penyembahanmu jangan bergantung dari keadaan kondisimu. Lagi baik gak baik, saudara tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan. Itu level kedewasaan tertentu. Saya mau katakan bayi-bayi rohani gak bisa tuh begitu. Tapi kalau bayi rohani mereka menangkap kebenaran ini dan mereka harus lakukan. Mereka jauh lebih dewasa dari orang yang sudah bertahun-tahun di gereja, bertahun-tahun jadi orang Kristen. Yang kalau keadaan tidak baik-baik aja, kabur dari gereja, lari dari Tuhan. Menghindar dari firman Tuhan. Tapi orang yang lahir baru, pada saat dia meresponnya dengan baik, dia akan jauh lebih dewasa daripada orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Sadari dulu. Coba ngomongkan dengan kamu sekali lagi. Sadari dulu kebaikan Tuhan. Step yang kedua adalah ambil keputusan. Tadi sadari dulu, sekarang ambil keputusan. Tadi di Roma 12 ayat yang pertama di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya. Wow, firman Tuhan bilang udah sepantasnya. Kita membalas kebaikan hatinya itu. Kadang-kadang kita berpikir ya, di dalam logika sederhana dalam hidup sehari-hari, kalau ada orang baik sama kita, sudah sepantasnya kita melakukan membalas kebaikannya, betul ya? Orang baik sama kita, masa kita jahat sama dia? Aduh gila, dia baik banget ya, dia sudah tolong saya, dia bantu saya banyak. Kita sebagai orang manusia yang sehat saja kita kan, aku nggak mau lukain dia, aku nggak mau kecewain dia, aku mau membalas kebaikannya. Betul Pak, betul? Apalagi Tuhan, ini dikatakan nih, sudah sepantasnya kita membalas kebaikannya itu. Jangan lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tapi hendaklah kamu mengambil keputusan. Katakan sama saya, mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku ingin mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah sadar bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai korban, hidup kita sebagai korban yang hidup dan kudus dan berkenan. Yang kedua, kita harus mengambil keputusan. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, tidak lagi hidup dengan cara orang berdosa. Saya nggak tahu saudara lagi bergumul apa dalam kehidupan saudara, tapi saya mau dorong setiap saudara pada saat saudara keluar dari ruangan ini, dari ibadah ini selesai, saudara putuskan, aku nggak mau lagi hidup dengan cara-cara seperti orang berdosa. Ambil keputusan dong. Nah sebagai anak-anak Tuhan pernah gak kita mikirin seperti itu? Nah saya mau ajak setiap saudara, nah mikirinlah sekarang. Saudara dengar kebenarannya, pikirkan. Ambil keputusan. Jangan jadi orang tuh yang aku sih gak usah gitu-gitu lah pastor. Aku mengalir aja, hanyut loh. Saudara cuma hanyut saudara. Jangan salah menerjemahkan kata mengalir. Mengalir bersama Roh Kudus itu adalah membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mengikuti tuntunan setiap hari itu namanya mengalir
bersama Roh Kudus. Jangan mengalir tuh karena saudara nggak mau ngambil keputusan dan saudara pasif. Udah mengalir aja lah, hanyut. Saya pernah bilang ini, tahu saudara ingat gak? Udah cukup lama. Saya mau kata gini, hanya ikan yang mati yang hanyut sama air sungai. Tapi ikan yang hidup nggak pernah hanyut. Jadi sepanjang saudara dalam diri saudara ada kehidupan Allah dalam kehidupanmu, saudara nggak akan pernah hanyut oleh berapa besarnya air. Tapi kalau saudara mati secara kerohanian, ada arus besar. Aduh, aku ke bawah arus nih. Kenapa? Karena dalam dirimu mati kerohaniannya. Nangkap masih maksud saya? Tapi kalau saudara hidup, mana ada ikan hidup hanyut? Ikan mati yang ngambang yang hanyut ke bawah air. Ngerti gak sih maksud saya? Make sense gak buat saudara? Mengalir bersama Roh Kudus adalah melibatkan Roh Kudus dalam setiap pengambilan keputusanmu. Itu namanya mengalir. Bukannya pasif diem, udah ngapa-ngapa, udah biar aja begini aja. Nggak ada, kita harus mengambil keputusan. Jadi apa yang menjadi pilihannya? Kalau hari ini kita mau percaya Yesus dan mengikuti Yesus, ambil keputusan. Hari ini aku akan percaya Yesus, aku akan mengikuti Yesus seumur hidupku. Keputusan. Ambil keputusan apa? Aku dan keluargaku, me and my house will serve the Lord. Aku dan rumahku, keluargaku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Itu sebuah keputusan. Jangan diem. Nggak ada, ambil keputusan hari ini apa? Aku hari ini mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ambil keputusan. Aku hari ini ambil keputusan untuk tidak hidup menurut cara-cara hidup orang yang berdosa. Ambil keputusan. Ambil keputusan hari ini. Aku ingin mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ambil keputusannya. Coba ngomong senggol kanan kirimu, ambil keputusan. Kalau kita mau hidup di dalam terang, ambil keputusannya. Aku mau hidup di dalam terangnya Tuhan. Namanya juga udah terang. Gelap itu kan the absence of light. Karena tidak adanya terang itu makanya jadi gelap. Makanya dosa itu paling sering banyak di dalam gelap. Nah, saudara pilih, saudara mau di dalam terang apa di dalam gelap? Gelap itu kan gak kelihatan, tersembunyi, gak ada yang tahu. Siapa bilang? Tuhan tuh tahu. Are you with me? Dan dosa paling banyak bermanifestasi apa? Di dalam gelap. Putuskan hari ini. Saudara mau hidup menurut kebenaran di dalam terang Tuhan. Tapi saya mau katakan saudara, jangan jadi orang Kristen yang som-som kuku. Kalau hari tadi saya mau putuskan hari ini, saya mau jadi on fire buat Tuhan, on fire. Jangan ntar on fire, ntar besoknya dingin, on fire dingin, som-som kuku. Som-som kuku tahu nggak? Anget-anget enggak, anget-anget enggak. Saya kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah saya makan di restoran, salah satu restoran di Penta City di bawah. Dikeluarin makanannya, nasinya. Ya ilah, panas enggak, dingin enggak. Lebih kecil, gimana makan? Mana enak coba saudara makan nasi enggak panas, mana enak? Betul nggak? Kecuali saudara, enggak, saya terbiasa pastor makan nasi dingin. Ya udah itu kan lu, kalau gua sih enggak. Kalau gua suka makan nasinya yang hangat, yang panas. Yang masih ada asap-asapnya gitu. Ya kalau saudara bilang saudara, enggak pastor saya dingin ya, lu sendirilah, itu beda sendirilah. So, jadi putuskan hari ini, amin. Putuskan. Nggak bisa mengalir begitu aja, putuskan ya, decide yourself. Pada saat waktu itu Musa turun di atas gunung Sinai, lalu dia lihat Harun bikin berhala, lalu Musa marah, dia bilang, udah gini aja, hari ini yang mau ikut Tuhan ke sini, yang mau ikut berhala sebelah sana. Jelas. Hidup tuh mesti jelas. Aduh ini. Saudara mau hidup kan perjalanan ya. Journey-nya mesti jelas, saudara mau kemana.
Hari ini yuk kita jalan yuk pulang gereja kita mau ke Samarinda yuk. Jelas tujuannya Samarinda gitu. Jangan terserah deh kemana aja deh. Nah itu saudara gak? Hidup aja udah gak jelas gimana masa depan jelas. Ngerti ya maksud saya? Keputusanmu aja udah gak jelas gimana saudara punya masa depan yang jelas. Ya keputusannya mesti jelas dulu dong hari ini. Aku ibu ke Tuhan, ya itu gua enggak. Ya udah putusin jelas dong. Jangan di setengah-setengah gitu. Yang ketiga yang terakhir, izinkan Tuhan. Tadi yang pertama apa? Sadari dulu, sadar dulu kebaikan Tuhan. Yang kedua, ambil keputusan. Yang ketiga, izinkan Tuhan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi dikatakan, Roma 12 ayat 1-2 ya. Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, apa yang paling tepat dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbaharui pikiranmu. Izinkan Tuhan memperbaharui pikiran saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu mana kehendak Tuhan. Pastor, saya nggak tahu lu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup saya. Perbaharui pikiranmu pakai firman. Jangan cuman aduh aku nggak ngerti lu benar-benar kehendak Tuhan. Kalau saudara benar-benar kejepit dalam atau dalam persimpangan di dalam jalan hidupmu nih, saudara nggak tahu apa kehendak Tuhan, perbaharui pikiranmu oleh firman. Kenapa? Loh, firmannya ngomong kok pada saat engkau diperbaharui pikiranmu, kamu bisa mengetahui apa yang kehendak Tuhan bagimu, kamu tahu apa yang terbaik dalam setiap keadaan, kamu dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat dan yang menyenangkan Tuhan. Aku nggak ngerti dalam hidup ini, perbaharui pikiranmu. Aku nggak tahu apa yang paling tepat, keputusan apa yang tepat. Perbaharui pikiranmu maka engkau akan tahu mana yang baik, mana yang tepat, mana yang menyenangkan Tuhan. Gap terbesar antara pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu terjadi pada saat apa? Pada saat pikiran manusia itu belum diperbaharui oleh firman Tuhan. Saya mau jemaat GKI seperti Bapak dengar baik ini. Saya mau setiap saudara belajar untuk diperbaharui oleh firman. Dan firman itu penting. Jangan abaikan, jangan anggap sepele. Bible-mu jangan dianggap sepele. Itu mengajarkan kita untuk memperbaharui cara berpikir kita. Semakin kita tidak diperbaharui, semakin gap antara pikiran kita sama pikiran Tuhan tuh semakin lebar. Kalau semakin lebar, saudara boleh datang ke gereja setiap minggunya, saudara gak ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan, gak ngerti apa yang menjadi apa mau Tuhan yang baik, apa yang tepat, dan apa yang menyenangkan Tuhan. Katakan izinkan. Kenapa saya pakai kata izinkan? Karena gak semua anak Tuhan mengizinkan loh. Matius 9 ayat 17. Di ayat yang terakhir. Amin. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpiara kedua-duanya. Anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong anggur yang baru. Adalah sebuah kebodohan yang besar kalau orang menyimpan anggur baru di dalam kantong anggur yang lama. Kenapa? Karena itu akan koyak dan anggur yang baru itu akan terbuang sia-sia. Setiap saudara kalau yang khususnya saudara yang baru pertama kali datang ke gereja ini atau saudara yang baru memutuskan untuk tertanam di dalam gereja ini sebagai rumah rohani saudara, saudara harus menggunakan kantong anggur yang baru. Yang sudah jemaat, yang sudah jadi builders dan leaders pun, saudara harus pakai kantong anggur yang baru. Supaya setiap anggur baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita bisa terimanya dengan baik. Kantong anggur itu bicara apa? Mindset cara berpikir kita. Anggur baru adalah hal baru daripada Tuhan. Pikirannya Tuhan. Kita harus terima dengan cara berpikir yang baru. Sehingga kita diperbaharui dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Katakan sama saya ini, yuk kita sebelum akhir ibadah ini. Coba di sini. Sama-sama sama saya baca ya. Kita baca 2, 3. Tuhan akan memperbarui pikiran saya sehingga saya bisa mengetahui
apa kehendaknya bagi saya, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Saya dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, apa yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memperbarui pikiran saudara dan saya. Kalau kita ingin menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, izinkan Tuhan memperbaharui pikiranmu. So, kesimpulannya 3 hal. Yang pertama, sadari dulu kebaikan Tuhan. Kalau saudara marah, kecewa sama Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, bagaimana saudara bisa menawarkan diri saudara menjadi persembahan yang hidup? Boro-boro saudara lakukan itu. Yang kedua, ambil keputusan untuk tidak hidup menurut cara seperti kebiasaan orang-orang dunia. Ambil keputusannya hari ini, aku gak mau seperti itu. Dalam proses perjalanannya kayak saudara butuh kekuatan, minta kekuatan sama Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berikan kepada saudara kekuatan untuk itu. Yang ketiga, izinkan Tuhan memperbarui pikiran kita. Izinkan, kata izinkan. Let God, izinkan Tuhan tuh memperbarui cara berpikir kita. Pakai kantong anggur yang baru untuk menerima anggur yang baru. Mungkin saudara belum pernah melakukan ini atau sudah pernah melakukan ini dulu. Tapi saya mau mengajak setiap saudara sebelum kita akhiri ibadah ini. Mau gak saudara untuk mau berkomitmen dengan saya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita menjadi korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Amin.